Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nia Marniati, guru PPKN di SMK Negeri Sukasari, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi penggolongan hukum, lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Nah, materi penggolongan hukum ini merupakan materi di kelas 11 semester 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penggolongan hukum pada 4 golongan. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan waktu berlakunya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan saat ini kita lanjutkan pembahasannya atau penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan isinya. Baiklah, kita lihat yang kelima atau yang bagian E, yaitu berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya ini maksudnya adalah bagaimana cara memberlakukan hukum atau aturan tersebut. Nah, berdasarkan cara mempertahankannya ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama disebut dengan hukum material atau hukum material. Nah, material itu artinya berdasarkan isi hukumnya. Nah, kalau secara definisi hukum material atau hukum material ini dikatakan bahwasanya hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Di sini kalian harus mampu membedakan apa itu hukum dagang, hukum perdata, dan hukum pidana. Nah, kita lihat terlebih dahulu mengenai hukum pidana. Nah, hukum pidana ini merupakan aturan atau hukum yang mengatur antara negara dengan warga negaranya. Jadi hukum pidana ini sifatnya lebih ke publik. Nah, apabila seorang korban tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib, di sini negara atau pihak yang berwajib memiliki hak untuk menyelesaikan suatu perkara atau suatu kasus tersebut. Contohnya apa? Kalau di dalam hukum pidana itu tentang kasus pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Misalkan kita ambil salah satu contohnya pasal 338 tentang pembunuhan. Nah, di dalam hukum pidana tentang kasus pembunuhan, apabila korbannya tidak memiliki daya dan upaya sekalipun untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian, itu negara memiliki hak, baik itu masyarakat maupun polisi itu sendiri memiliki hak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan hukum pidana. Nah, hukum pidana ini diatur dalam sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Seperti yang sudah Ibu singgung juga pembahasannya di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya apa sih bedanya dengan hukum perdata? Nah, hukum perdata ini sifat hukumnya lebih ke privat. Nah, hukum ini mengatur antara seseorang dengan badan hukum. Badan hukum ini bisa berupa orang lain ataupun korporasi. Nah, contohnya apa? Hukum perdata ini mengatur misalkan tentang perkara warisan, perkara hak asuh anak, ataupun perkara pencemaran nama baik. Nah, seperti itu ya. Misalkan seseorang yang tidak melaporkan atau mengusut atau menyelesaikan perkaranya ke pihak yang berwajib, maka di sini negara tidak memiliki hak untuk ikut campur. Contohnya apa? Contohnya tentang perkara warisan yang diatur dalam
hukum perdata. Apabila orang yang bersengketa tentang hak waris atau perkara warisan tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau tidak berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib, maka di sini negara tidak memiliki hak untuk mengusut atau menyelesaikan kasus atau perkara tersebut. Jadi sifatnya lebih ke privat, seperti itu ya. Nah, sedangkan hukum dagang yaitu hukum yang mengatur antara aturan jual beli. Selanjutnya yaitu, jadi sudah bisa ya membedakan terutama antara perbedaan hukum pidana dan hukum perdata ya. Selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya itu yang kedua yaitu hukum formal atau hukum formil. Nah, hukum formil ini merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau melaksanakan hukum material. Nah, di sini maksudnya apabila terjadi pelanggaran pada hukum material, misalkan seperti yang Ibu contohkan tadi, terjadi kasus pembunuhan. Nah, apabila terjadi pelanggaran pada hukum material tersebut seperti kasus pembunuhan itu, maka bagaimana cara menyelesaikan kasus pembunuhan itu yang diselesaikan oleh pihak yang berwajib seperti kepolisian, hakim, jaksa atau pengacara ataupun terdakwa, orang-orang yang terlibat di dalamnya ini dalam menyelesaikan kasus itu juga terdapat aturannya. Bagaimana aturannya polisi itu melakukan penyidikan dan penyelidikan, itu ada aturannya yang diatur dalam hukum kitab undang-undang hukum acara pidana atau hukum acara atau hukum formil tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana hakim melakukan penuntutan, bagaimana hakim memutuskan suatu perkara atau bagaimana jaksa melakukan penuntutan, itu ada aturan hukum yang mengaturnya, tidak asal saja ya. Nah, hal-hal demikian diatur dalam hukum acara atau hukum formal seperti itu. Nah, hukum acara pidana itu diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sedangkan pelanggaran dari hukum perdata itu diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dan sebagainya. Bagian yang F yaitu penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini terbagi atas dua. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun sifatnya harus dan memiliki atau mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya apa? Misalkan kasus pembunuhan tadi, mau tidak mau pelakunya harus dikenakan sanksi oleh pihak yang berwajib secara paksa. Nah, pelakunya itu harus melaksanakan atau menjalankan hukuman sesuai dengan aturan yang dilanggarnya. Seperti itu. Sedangkan hukum yang bersifat mengatur, artinya hukum ini hanya sebatas untuk mengatur suatu perkara apabila antara dua orang yang bersangkutan atau yang terdapat dalam suatu kasus itu tidak ada aturan yang dibuat oleh dua orang tersebut. Contohnya apa? Seperti kasus pembagian harta warisan. Apabila tidak ada misalkan wasiat tentang warisan tersebut, maka kasus tersebut boleh diatur oleh aturan yang terdapat dalam undang-undang yang mengaturnya. Nah, apabila ada suatu perjanjian dalam pewarisan tersebut seperti surat wasiat, maka kasus tersebut diselesaikan menurut surat wasiat itu yang menjadi
peraturan atau aturan utama dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Nah, jadi tidak seperti hukum yang bersifat memaksa yang secara mutlak diatur oleh aturan hukum yang mengaturnya. Jadi hukum yang sifat mengatur ini aturannya lebih ke alternatif kedua, seperti itu. Yang bagian G yaitu berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya ini terbagi atas dua macam. Yang pertama, hukum objektif. Nah, hukum objektif ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Seperti contohnya hukum publik tadi atau hukum pidana tadi, berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif ini sering juga disebut dengan hak. Jadi hukum subjektif ini lebih merujuk kepada subjek atau orangnya, tidak bersifat umum seperti hukum objektif, seperti itu ya. Bagian terakhir yaitu berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya sebenarnya sudah Ibu singgung juga di penjelasan hukum pidana tadi, bahwasanya penggolongan hukum berdasarkan isinya terbagi atas dua, yaitu yang pertama disebut dengan hukum publik. Nah, hukum publik ini yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Apa saja yang termasuk dalam hukum yang bersifat publik? Contohnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara ini ya, maupun itu hukum internasional. Sedangkan hukum bagian yang kedua yaitu hukum privat. Nah, hukum privat ini yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Jadi hukumnya ini lebih bersifat ke privat. Aja sih contoh dari hukum privat ini seperti yang sudah dikatakan, seperti hukum perdata dan hukum dagang. Nah, jadi seperti itu ya. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari Ibu mengenai lanjutan materi penggolongan hukum, dan sudah kita bahas semuanya bahwasanya penggolongan hukum itu terdapat 8 penggolongan. Sudah kita bahas baik pada pertemuan sebelumnya maupun pada pertemuan saat ini. Semoga Ananda memahami materi dari penggolongan hukum. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.